Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimana jiwa, nyawa, raga kita semua selalu berada pada genggamannya. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang samar. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli akan suara-suara hati. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah kadang tahu dan kadang masih terus mencari pengetahuan. Dialah Allah, raja di atas raja, yang raja selain Allah kadang menjadi raja dan kadang menjadi hamba. Segala puji bagi Allah. Semoga kita semua selalu senantiasa mendapatkan ma'unah, maghfirah dan petunjuknya. Amin Allahumma. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada sang reformis dunia, Sayyidil wujud wa khairil maulud, Sayyidil ruka'i was sujud, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita semua mengharap syafaatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua dari kita, keluarga kita, guru kita, saudara kita, sahabat kita, dan kita khususnya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan yang sangat kami cintai, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib, wabil khusus Hadratul Walid Kiai Al-Had Muhammad Mabsutatan Mi'at Al-Had, dan tak lupa kepada segenap para kawan-kawan santri, adik-adikku santri Pondok Pesantren Lubul Labib, umat kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa temanya ini? Apa temanya? Temanya itu bid'ah. Bener. Malah kok bid'ah we, are kancan Walid je berarti. Walid nak Dewi. Tema kita pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang sejarah Idul Adha, walaupun sudah lewat. Ya gimana, karena temanya dari panitia, dari pengurus yaitu itu ada dua, betul? Satu ada Idul Fitri, dua ada Idul. Kalau Idul Fitri itu bertepatan pada tanggal 1 Syawal, yang dimana setelah umat Islam, mereka setelah kelar selesai beribadah puasa selama 1 bulan penuh, berpuasa, bukan hanya mulutnya yang berpuasa, bukan hanya perutnya yang menahan lapar dan dahaga, tapi sekujur tubuh
ini dipuasai. Kalian kalau puasa, ini sedikit saya singgung, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan minum, bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan makan dan minum, tapi puasa itu adalah mempuasai sekujur tubuh kita. Mulutnya puasa dari makan, puasa dari minum, sama mulutnya juga berpuasa dari bohong, dari dusta, dari namimah, dari syatam, cak ngocae, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh menjelek-jelekan saudara, tidak boleh berkata kotor, apa sowan dan sebagainya. Itu juga berpuasa. Itu mulut. Yang lain, matanya juga berpuasa. Biasa muntak pasaan, kadang lebur jalan numpak sepeda bede pinggir sungai. Oh, mun maksiat tak sepera, mun maksiat tak pate lebur, mun maksiat mbak jadi ya, mun mak kan mak emak berarti. Biasa namun selain pasaan, engkau tak nyoro mun tak pasaan ngak rian je. Biasa namun tak pasaan kadang mata ampung ngabes, HP media sosial bodoreng bini ajoget stecu misalnya. Ombama lah, beda ukhti dengan pasminanya, dengan abaya hitam, anyanyi stecu jel kunjalan ya ombama. Ini berpuasa, akhlak di dalam berpuasa, adab di dalam berpuasa. Biasa naban mau ngabas ngak jeria ya bas pasaan stop kilo ambu. Kenapa? Matanya kita berpuasa. Telasan ngabas polen mun bisa terus Pak istiqomah je ngabas ngak jeria, tapi memang makanya mata ini iya coba zaman setia cong. Zaman sekarang itu lebih mahal pahanya ayam goreng daripada pahanya cewek-cewek, betul? Nga kena pokang ajem jadi nga ampu majer. Setia ngabes pokang kulakku kare aja jalan pagi, lari pagi, agowes besaki lah. Lah tak usah besaki aja. Seperti itu. Matanya berpuasa, telinganya juga berpuasa, hidungnya puasa, semua sekujur tubuh ini berpuasa. Makanya di Al-Quran itu disebutkan di surat Yasin, Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, pada satu hari, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut colok rek kunci deki. Akhirat mulut itu akan dikunci, tidak bisa bohong. Di yaumal mahsyar, di yaumal mizan, di yaumal hisab, ketika tubuh kita sudah berbaring di atas tanah, nama terpampang menjadi batu nisan, berada di dalam tanah, mulut tak bisa ngucap. Daremah kelakuan selama odi itunya colok bunten soleh nih ke malaikat, tak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci. Ayo mulai colok kunci, kabi aumum, matanya melihat derma mata, ngabas apa ban mata, demen gula ki ibadah itunya ngabas Al-Quran malaikat. Oh bagus. Ngabas wajana orang sepo, ngabas wajana guru, ngabas kitab, ngabas wajah ulama, ngabas bareng saya ciptaki sareng panjenengan Gusti dengan tafakkur,
dengan mengangan-ngangan di budit nyaut kia mata keng pernah kia ngabes bengko ngareng bini malaikat gua oh deh iya akhirnya malaikat langsung petebuk langsung ngangkui palu cuma nggak palun tor tahu tor muncul nih kini awo aja lebih aja dong iya mun misalnya koros tokolnya tak patah batek paling iya kan paling keng mun lempo tokolnya paling monyen lempo rega mun terus koros gak Mas Habib re paling kun ya paling kun ya kapi manter nggak jeria manter tak tokol bener nggak jeria mau nggak jeria tokol berarti paham semuanya matanya berbicara mulutnya berbicara telinganya berbicara hidungnya berbicara hatta wa tukallimuna aidihim tangan juga berbicara ayo tenang alaku apa ben selama odi itunya oh salaman bireng sepo asedekah al yadul ulya tangan i atas terus ada boleh sobung ngelakoni bareng bagus di budil ngocak ya keng pernah agandengan bi cewek sekalian umpama pernah nulit apa aja nulit bareng senyel kenyel malaikat umpama iya positif langsung etokol deti dua tangan bener dua deh ya mau dua deh kan bener etokol langsung cor-ancor tangan mari acampo boleh beri oleh malaikat hatta wa tashhadu arjuluhum bima kanu dan terakhir yang akan menjadi saksi apa kaki yang akan menjadi saksi apakah benar wahai kaki yang dilakukan tangan selama ada di dunia yang dilakukan mata selama ada di dunia engkileres malaikat cek kula sing ngetraki can soko mun sobungku kan tak ada pak malaikat oh berarti bener betul malaikat memun segala aja secan ngabas bengkung orangnya dak remah soko ngocak engki cek kula seneteng malaikat gua kan neteng biasa kule sepa ke atas kabungkaan malaikat ngaku kapi maka dalam semua tubuh ini kata Imam Ghazali itu harus dipuasai faham makanya Rasulullah mengatakan kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash betapa banyak orang yang berpuasa dari puasanya dia itu hanya mendapatkan lapar dan haus artinya tidak mendapatkan nilai pahala sama sekali apa asa tengkan kenggilanon pak kun colon rembuh pak kun gede pak kun mere pada ngabes bareng si tak bener pak kun kopeng yang ngedingaki cerita tak bener maka kun oleh lapar benar kun tidak mendapatkan nilai pahala maka setelah itu setelah lulus 30 hari kita menjalani Ramadan ini baru di tanggal 1 bulan Syawal kita mendapati hari raya Idul Fitri kembali ke fitrah saling memaafkan wes sekarang kita berbicara Idul Adha Adha yudhi dhahiyya adha yudhi ithan apa dhahayathi udhiyah dari wazan apa ini coba nanti dilihat di sorofnya ya udhiyah dhahaya ini bermakna berkorban kenapa hari raya Idul Adha itu berkorban kenapa di hari raya Idul Adha itu tidak seramai hari raya Idul Fitri kenapa ada yang tahu alasannya hah karena berkorban itu tidak semudah memaafkan betul oh kalau orang semua memberikan maaf bisa saja
Tapi untuk mengorbankan itu tidak semua orang bisa. Makanya Idul Adha aja tak pati rame. Kenapa? Karena lebih sulit mengorbankan daripada memaaf. Makanya disebut dengan Idul. Kenapa kok ada Idul Adha? Coba ada yang tahu adik-adik dari apa adanya hari raya Idul Adha ini? Ini cerita dari Nabi siapa ini? Berarti tahu semua ya. Idul Adha ini diambil daripada kisahnya Nabi Ibrahim. Wes, langsung saja. Can kak game wah, langsung saja, sikat saja. Keng benih kata-kata ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, keng bukan berkata-kata. Allah berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Dari ini ayatnya. Ayat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu abahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim itu adalah abahnya Nabi Nabi Ibrahim ini yang perlu kalian tahu. Nabi Ibrahim ya kana Nabi saya selalu minta atu ada ke Gusti Allah. Dia itu agar diberikan anak yang soleh. Tidak ada orang tua itu tidak menginginkan punya anak yang tidak soleh. Semua orang tua pasti mendambakan, menginginkan dikaruniai anak cucu yang soleh. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang lama tidak dikasih anak. Penantian yang lama akan datangnya buah hati. Akan tetapi apa yang terjadi ketika itu Nabi Ibrahim disebutkan satu hari ketika Nabi Ibrahim hijrah dari negara kaumnya, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'ala rabbahu ayyahaba lahu waladan salihah. Ya Allah, paringin kula anak foto seso. Ya Allah, kasih saya anak yang soleh. Bentau apa saya kocak soleh jadi yang? Kan sekun ban ngeding menturut anak saya soleh. Apa soleh dia apa? Takrifnya soleh itu apa? Apa gigin sih soleh? Soleh itu adalah man qama bihaqqi, man qama bihuquqi ubudiyatihi wa rububiyatihi. Orang soleh itu adalah dia yang melaksanakan hak-haknya dia kepada Tuhannya dan hak-haknya dia tentang penghambaannya kepada Tuhannya. Orang soleh ya intinya alakoh apa saya perintah Gusti Allah, ajawi apa saya larang Gusti. Itu takrif daripada anak atau orang
Makanya doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak cucu yang soleh. Makan ben harus jadi anak yang soleh. Jagun soleh pun duk. Bode bung ko toleh ben. Tahu toleh ben. Toleh jadi sifat iblis. Syaitanun toleh. Kebalikannya soleh jadi ya. Bangsat kalau toleh itu. Bejat, biadab. Kalau ada santri yang dia tidak mengamalkan ilmunya dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, santri bangsat itu. Paham? Berarti dia tidak memanfaatkan ilmunya sama sekali. Paham? Minimal ilmu yang kita punya itu menjadikan rem bagi kita untuk tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Paling ngejak todus lah ke statusnya sebagai santri. Minimal itu. Makanya tak usah ada dalil waqala rasul, tak usah. Sepenting dua hari tak pantas ya kelaku santri. Tak apa-apa, mending jadi orang yang tobat, yang mantan orang nakal kemudian taubat total, daripada dia jadi anak bener-bener ajar meler. Wes jangan, tak usah demak iko cana gagah hebat gawat, tak gawat je biasa be. Segawat jadi ya detireng soleh, ben ahli ibadah, ahli duha, ahli pejeng lima bekto, tapi ben pak tobat na inovaribon. Lebih soki boleh numpak Civic Turbo. Turun dari mobil asarongan, abu. Muntah mak detiran depraben langsung tak keding agepak je langsung. Langsung cengeng ngabes sakit. Bisa saya ngomong tuh, aduh. Jadi tongkela anu. Apa nyaman? Ya orang dengki jadi ya. Sudahlah, dah usah. Ya biasa ngajar aja. Kalau kamu belum ada orang yang benci hidup di dunia ini, berarti kamu masih belum sukses kamu. Kalau kamu hidup di dunia ini sudah ada yang benci, berarti kamu sukses berarti. Berarti mun ban ada saya benci, ada saya kedengki, ban berarti ada kelebihan sekali, ban. Karena orang yang iri itu pasti dia itu akan iri kepada orang yang lebih tinggi. Iya kan? Bodoh orang numpak sepeda PCX misal. Ngapa sakit situng kancana numpak sepeda apa ya tas PCX? Bas moge lah. Tahu moge ninja deh ya. Aku uli. Otomatis aku lihat, macam sokin malah numpak ngajar ya. Aku lihat teh, mana iya, macam benyan pesen, mana dia habis iPhone 16 Pro Max. Baban aku OVO, Vivo. Aku lihat tuh, macam sokin lah. Namanya orang iri itu biasa dalam hidup. Tetapi kalau kamu itu ketika kamu jadi orang yang soleh, taat, takwa kepada Allah, dengan sederhana solat, rajin lima bekto pasa, tak toman lobeng, abekte kering tua, nolongi kering tua. Pas ban ki ebri sukses be Gusti Allah, bonus tengkan aja. Tapi mun ban takdir di orang sukses be Gusti Allah, soki ban. Amin. Pak tompakna setir bunter kapi. Setir bunter kapi, daya, tak daya aja, daya ngeta, duaan, rem gas, metik,
Cok saya doyokan melolong atrak jual lah tak lebur manual. Kamu dikasih seperti itu oleh Allah, itu yang keren, itu segawat, betul. Benun beda orang nak kanak det ngodoton, antengan atatuan, asleberon, numpak peda telu, keren kan? Asumpah billahi kan truk sarah. Haram dari cupu bukan suhu. Kamu salah orang dia. Kan dia TikTok biasa dia. Saya itu hak lillah. Saya itu kalau melihat ada anak muda agamis, jeans, wajan glowing, nekuk tas jeep misalnya, atas apa juga biasanya ya saya larang je lah. Turun dari mobil Yaris asarongan engak jenis pembisnis itu saya aku lihat ya Allah salalah soleh sukses soki iri ya Pak. Iya kan salalah alim di ilmu di tengka mapan kebri soki bi Gusti Allah itu yang keren. Ayo coba kita mindset, rubah mindset kita untuk menjadi lebih baik. Paham? Kembali ke kisah ini. Ada mandum mana bentar. Ketika itu maka tidak lama Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halimin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim diberikan kebahagiaan, diberikan apa? Anak yang baik, anak yang soleh. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Tidak lama dari itu Nabi Ismail lahir ya. Nabi Ibrahim sepuh lah kana. Nabi Ibrahim ini punya anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu umur 86 tahun. Bah, mak keton ben. Nabi Ibrahim ria sunat umur belum 10 tahun. Asunat umur belum 10 tahun. Tangan kui laser je dong. Kui kapak. Benjong gua na kui kapak. Beda hadis saja. Bayangkan ben teku koncon puyuk bade. Ada kemarin viral, ada anak-anak kecil itu disunat sama salah satu perawat, ternyata yang terpotong itunya. Iya, orang saya potong. Aduh, kesakitan atau yang penting anak. Yang saya pikirkan, ini gimana masa depannya anak ini? Mau pas tandi hijriah, demak apa? Lah ya itu. Jangan kok mata gena saya nyunat jangan kok. Iya, kalau laki-laki sunat itu kan wajib kan. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Pertama kali sunat itu Nabi Ibrahim. Beda ki yang laki tak sunat, ya kan beda kulfahnya itu, beda kuncup aja. Itu tidak bersih itu. Ketika mereka kemeh, aju ki beda karen kemeh, jadi tidak bersih. Mau sunat kan langsung los kan, keluar kan ya. Tidak bersih kalau seperti. Lah perempuan itu sunnah hukumnya untuk khitan itu. Emang perempuan ada khitannya mas? Ada. Di itunya perempuan itu ada kayak cengker ajam. Wah, cakila ben. Ongkuan ya. Lah, itu disunnahkan untuk dibersihkan, dipotong sedikit-sedikit. Kayak kau tak tahu nggak apa, jadi tak paham Allahu a'lam. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan perempuan itu tidak khitan. Yes. Lah setelah itu karena mari ebri putra Nabi Ibrahim, ebri anak Nabi Ismail,
tak abid marejeria Nabi Ibrahim re amempe. Amempe apa? Amempe bi Gusti Allah putranya soro beli. Ayo bayangkan, kita lama menanti-nanti kehadirannya, setelah hadir kita sayang, kita cintai dengan secinta-cintanya, dengan sesayang-sayangnya, kemudian yang kita nanti-nanti itu Allah perintahkan untuk dibunuh, disembelih tibi. Bayangkan, orang tua mana rela menyembelih anaknya? Ayah macam apa yang mau menyembelih putranya? Akhirnya Nabi Ibrahim ini tidak tiba-tiba dia itu langsung epekot Nabi Ismail epekot tali belinja, tapi berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara. Wahai Ismail, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuk, maksudnya apa? Ru'ya. Nabi kalau mimpi itu wahyu. Benih ngak mimpen kok bibaan. Mun kok bibaan mimpi kan kadang ni benih mimpi bodoh dina buru ke Meksiko, dopak ke Saudi, ya kan? Kamu pernah nggak mimpi kayak kamu itu lari tapi enggak tak pak depak dikejar hantu, kamu itu kayak lari slow motion begitu? Pernah nggak? Kayak buru deh. Atau kamu itu mimpi jatuh dari ketinggian pas jaga oku ban terjat oku, pernah? Lejerinya mun mimpi kelas kok biba enjong. Engkau ada mimpi kadang ni benih malah mimpi tojuk bi Lionel Messi kadang. Mimpi ni benih malah padahal kau tak lebur saraga Messi biasa. Tapi kalau Nabi Ibrahim yang bermimpi, beliau ini wahyu. Maka berkata kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tar. Apa jawaban Nabi Ismail? Mun Nabi Ismail jadi kok biban, jala pola pak tak buru ya. Buru kabur minggat. Positif. Nyengke apa Nabi? Kikene Nabi Ismail. Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abahku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan pak, siap pula. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kula sabar. Enten tak kira buru gula, pangkat ajalan, siap Nabi Ibrahim bawa pisau, bawa tampar, bukit, di atas botoh mari dia pengkota Nabi Ismail, beli sebagaimana kurban. Hikmah dari peristiwa ini, mari kita lihat bagaimana besarnya ujiannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi Ibrahim itu diabadikan sholawatnya dalam tahiyat kita, betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka hamidum. Sampai Nabi Ibrahim ini punya predikat Khalil. Khalil apa artinya? Khalil ini kekasih, sama dengan nama saya Habib. Habib ini kekasih, Khalil kekasih, Khalilullah, Habibullah. Sampai mendapatkan gelar Khalil. Kenapa? Karena besarnya ujiannya Nabi Ibrahim dan sabarnya Nabi Ibrahim. Coba bi Gusti Allah tak tulin di anak, sedeng di anak lahir lagi. Pas mari lahir anak pas suruh beli mari dia ke elakone. Sedikit pun tidak ada berat hati Nabi Ibrahim melakukan itu. Mailana bismillah. Istrinya Nabi Ibrahim
ibunya Nabi Ismail ketika setan Nabi setan ben tahu demam Ibrahim bi Ismail demam memang botak ngeding ben ajuan terga tebing terga bukit disa beli ya Ismail bi bapan cala pola ben setan aja baca setannya setan ungguan ben sebagai ibu yang melahirkan Ismail kamu 9 bulan mengandung Ismail begitu kamu dengar seperti kamu diam saja oh my god dan setan lah jala setan beli sarong orang ngacur yang tembik sarong ngalak betul sampai itu diabadikan ketika orang haji ada ramyul jumrah ula jumrah wusta jumrah aqabah yaitu yang dilakukan istri Nabi Ibrahim sampat setan kok orang ngajar ben mon ko biban kan eka kanca setan lah tak tuju joinan dia lah itu peristiwa itu yang mengabadikan sampai terjadi Idul Adha.